IPA bersama saya Jeffrey di sini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu tema tentang sistem reproduksi pada manusia. Dan pada pertemuan perdana ini kita akan membahas lebih khusus terkait tentang organ reproduksi pada pria. Baik, langsung saja anak-anakku. Organ reproduksi pada pria akan kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian luar, yang kedua adalah bagian dalam. Nah, kita akan kupas satu-satu. Bagian luar ada apa saja dan kemudian di bagian dalam ada apa saja. Untuk di bagian luar, pada sistem reproduksi pria ada bagian yang kita sebut dengan skrotum. Dan yang kedua adalah penis. Nah, skrotum ini adalah bagian luar yang berfungsi untuk melindungi testis. Ya. Selain itu, skrotum juga berfungsi untuk menstabilkan suhu yang ada pada testis. Gunanya untuk apa? Agar pada saat proses produksi sperma itu mendapatkan suhu yang stabil. Nah, adapun yang bagian yang kedua yaitu penis berfungsi sebagai alat kopulasi. Alat kopulasi itu adalah alat yang berfungsi untuk menyalurkan cairan sperma ke dalam vagina. Nah, berikutnya bagian dalam, kita akan membagi bagian dalam ini menjadi dua bagian, yaitu saluran reproduksi dan kelenjar reproduksi. Untuk saluran reproduksi kita bagi menjadi 5. Yang pertama adalah testis. Testis pada manusia itu ada satu pasang ya. Pada pria ada satu pasang. Nah, testis ini berfungsi untuk tempat terjadinya produksi sperma. Jadi di dalam testis itu terdiri dari tubulus-tubulus atau saluran-saluran yang kita sebut dengan tubulus seminiferus. Yang di situ terjadi proses pembentukan sperma pada pria. Bagian yang kedua kita sebut dengan epididymis. Nah, epididymis ini berupa saluran juga terletak setelah tubulus seminiferus ya. Setelah di testis, kemudian ada bagian agak keluar kita sebut dengan bagian epididymis. Nah, di bagian inilah terjadi proses pematangan sperma. Kemudian bagian yang ketiga kita sebut dengan vas deferentia atau di buku textbook kalian disebut juga dengan vasa deferentia gitu ya. Nah, bagian ini berfungsi untuk menghubungkan antara epididymis dengan vesika seminalis. Ya, kalau di buku textbook kalian yang kalian baca di rumah dikatakan bukan vesika seminalis tapi vesikula seminalis. Nah, bagian vas deferen ini menghubungkan antara epididymis dengan vesika seminalis. Bagian yang keempat yaitu vesika seminalis itu sendiri. Nah, fungsinya apa vesika seminalis ini? Vesika seminalis berfungsi untuk menampung sperma yang sudah matang sebelum dikeluarkan. Dan yang terakhir bagian salurannya kita sebut dengan ductus ejaculatorius, di mana ductus ejaculatorius ini adalah saluran yang menghubungkan antara vesikula seminalis dengan uretra, yaitu jalan tempat sperma akan keluar melalui penis. Baik, berikutnya kita akan masuk di bagian yang kedua, yaitu kelenjar reproduksi. Pada pria ada 3 kelenjar reproduksi yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah vesika seminalis, yang kedua adalah kelenjar prostat, yang ketiga terakhir adalah kelenjar Koper. Kalau di buku kalian dituliskan kelenjar bulbo uretral. Nah, apa fungsi vesika seminalis, kelenjar prostat dan kelenjar Koper? Yang pertama, untuk vesika seminalis kita ketahui bahwa vesika seminalis ini berupa saluran, tapi di dalam dinding-dinding vesika seminalis akan menghasilkan satu cairan. Dia juga mengekskresikan cairan sehingga kita sebut juga dia sebagai kelenjar reproduksi. Dia memproduksi satu cairan berwarna putih yang berfungsi untuk memberikan nutrisi pada sperma. Jadi karena sperma ini juga merupakan sel, maka dia butuh makanan untuk hidup. Dan vesika seminalis ini menyediakan makanan untuk sperma. Nah, yang kedua adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini mensekresikan sebuah cairan bersifat basa, yang mana cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam yang ada pada vagina, sehingga ketika sperma masuk ke dalam vagina, sperma masih bisa bertahan dengan kondisi lingkungan vagina yang
asam. Dan yang terakhir anak-anakku sekalian, kelenjar reproduksi adalah kelenjar koper atau yang disebut dengan kelenjar bulbul uretral. Kelenjar ini juga mensekresikan satu cairan yang berfungsi sebagai pelumas atau pelicin untuk sperma agar dia bisa berenang menuju ke dalam vagina. Nah, anak-anakku, itu tadi bagian-bagian daripada sistem reproduksi pria. Yaitu kita coba terangkan sekali lagi, yaitu ada bagian luar terdiri dari skrotum dan penis, bagian dalam terdiri dari saluran reproduksi dan juga kelenjar reproduksi, yang mana masing-masing bagian itu memiliki fungsi tertentu. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem reproduksi atau organ reproduksi pada pria. Pada sebab berikutnya kita akan membahas tentang proses pembentukan sperma atau yang kita sebut dengan spermatogenesis. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada sub tema tentang spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Bagaimana proses pembentukan sperma pada manusia terjadi? Jadi sebelum proses spermatogenesis, kita harus mengenal dulu yang kita namakan spermatogonium. Apa itu spermatogonium? Spermatogonium adalah sel induk yang nantinya akan membelah menjadi sperma. Nah, spermatogonium ini memiliki tipe kromosom 2N atau yang sering kita sebut dengan diploid. Kalau manusia itu punya 23 pasang kromosom, yang mana karyotyp dari kromosom manusia adalah 22AA plus XY. Nah, XY ini nantinya yang akan menentukan jenis kelamin manusia. Nah, sel spermatogonium ini akan mengalami pembelahan mitosis menjadi banyak sel. Jadi dia akan memperbanyak diri, menggandakan diri menjadi banyak melalui pembelahan mitosis, sehingga menghasilkan yang kita sebut dengan spermatosit primer. Loh, katanya menghasilkan banyak, tapi kok di sini ditulis satu? Iya, kita ambil satu sebagai contoh saja. Jadi sel spermatogonium yang membelah itu akan membentuk sel spermatosit primer yang juga memiliki tipe kromosom 2N, diploid, masih berpasangan di sini. Nah, kemudian sel spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis. Ingat bahwa pada pembelahan meiosis terjadi reduksi pasangan kromosom. Yang awalnya 2N itu akan menjadi N. Jadi yang awalnya berpasang-pasangan akan menjadi tidak berpasang-pasangan atau sendiri. Jadi di sini dia akan menjadi N tipe kromosomnya. Nah, dia akan membelah menjadi dua, yaitu spermatosit sekunder. Kita namakan dengan spermatosit sekunder dengan tipe kromosom haploid atau N. Nah, spermatosit sekunder sendiri nanti akan mengalami pembelahan lagi. Jadi dia akan mengalami pembelahan meiosis 2 di sini. Dia akan mengalami pembelahan meiosis 2 di mana satu sel spermatosit sekunder itu akan membelah menjadi dua. Jadi karena di sini sudah ada dua spermatosit sekunder hasil dari pembelahan meiosis 1, maka di sini dua sel spermatosit sekunder juga akan membelah menjadi dua, sehingga terbentuk 4 sel yang kita sebut dengan spermatid. Nah, sel-sel spermatid ini akan mengalami perkembangan atau lebih kita kenal dengan proses pematangan, atau juga kita bisa menyebutnya dengan proses diferensiasi. Sehingga yang awalnya sel spermatid itu belum terdiferensiasi, yang mana kepala spermanya, yang mana ekor spermanya, akan mengalami pematangan sehingga membentuk sel sperma yang sudah memiliki bagian-bagian yang spesifik. Ya, ada bagian kepala, kemudian ada bagian akrosomnya, ada bagian ekornya. Sehingga bisa kita simpulkan sekalian bahwa proses spermatogenesis dari satu sel spermatogonium itu akan menghasilkan 4 sel sperma, yang mana kalau kita definisikan atau kita amati lebih detail di mana proses terjadi
proses spermatogenesis ini, kalau kita bisa tarik benang merahnya, bahwa spermatogonium sampai pada proses spermatosit sekunder, dia akan terjadi di bagian yang kita sebut dengan testis. Sedangkan pada proses pematangan sperma, ya, dari spermatid menuju sperma, ini sebagaimana kita ketahui, dia akan terjadi pada bagian yang kita sebut dengan epididymis. Nah, demikian proses pembentukan sperma atau kita kenal dengan spermatogenesis. Yang perlu kalian ingat bahwa dalam proses pembentukan sperma, satu sel spermatogonium itu bisa menghasilkan 4 sel sperma melalui pembelahan mitosis, meiosis 1 dan meiosis 2. Jadi itu tadi proses pembentukan sperma atau yang lebih kita kenal dengan spermatogenesis. Mudah-mudahan kita sudah bisa memahami bagaimana proses pembentukan sperma pada pria.